Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiksa Ekananda Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1420 111 33128 dari program studi aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air mengenai bab pengapuran dan pemupukan. Pertama-tama yang perlu diingat mengenai tujuan dari praktikum kali ini yaitu adalah untuk mendapatkan tanah dasar tambak atau kolam yang optimum untuk budidaya ikan ataupun udang. Untuk pengertian pengapuran sendiri, pengapuran kolam merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pengapuran adalah salah satu teknologi yang dilakukan untuk memperbaiki tanah asam. Pengapuran kolam dapat menggunakan kapur pertanian. Kapur pertanian pada kolam tanah dapat meningkatkan pH tanah dan pH air. Selain itu, kapur pertanian juga dapat meningkatkan konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, serta ketersediaan karbon untuk fotosintesis dan sebagai daya penyangga atau buffer di perairan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Selanjutnya, pengertian pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pakan alami yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Pemupukan kolam dapat menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk memiliki berbagai kandungan nutrien yang berbeda jumlahnya, sehingga setiap pupuk akan berbeda dalam menggunakan dan jumlahnya. Pupuk digunakan untuk meningkatkan pH dan untuk meningkatkan kandungan nutrien dalam air sehingga dapat membantu pertumbuhan plankton. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama-tama alat yang digunakan yaitu adalah akuarium, itu sebagai tempat budidaya yang akan digunakan saat praktikum. Lalu ada skop sebagai alat untuk mengambil tanah, lalu ada ember sebagai wadah sampel tanah yang telah diambil menggunakan skop tadi. Untuk bahannya sendiri yaitu menggunakan tanah sebagai sampel yang akan dipraktikumkan, lalu CaCO3 atau kapur sebagai bahan yang akan digunakan saat proses pengapuran, lalu ada urea dan TSP sebagai bahan yang akan digunakan saat proses pemupukan. Untuk langkah kerja yaitu yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Lalu yang kedua, balik-balik tanah dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3-5 hari dengan kondisi tanah tersebut mengalami pecah-pecah. Lalu yang keempat, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Lalu kelima, keluarkan air setiap 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari. Kemudian ukur pH tanahnya, lalu laporkan hasilnya. Yang keenam yaitu berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Lalu nomor 7, keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Lalu langkah ke-8, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Ke-9, kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 gram per hektar. Sebarkan merata di seluruh tanah. Lalu ke-10, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. 11, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari saponin. Ini diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dari dasar tambak. Lalu ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1 sampai dengan setengah meter, 1 meter sampai dengan 1,5 meter ya. Lalu laporkan secara lengkap praktikum yang saudara atau kita kerjakan. Manfaat pengapuran. Pengapuran ini bermanfaat untuk meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan perairan. Salah satunya seperti kapur. Kapur yang optimal untuk perairan itu dapat meningkatkan kesuburan kolam, terutama untuk peningkatan pakan alami. Pemberian kapur di kolam juga dapat meningkatkan pH lumpur dasar kolam dan meningkatkan unsur P untuk dasar nabati. Pengaruh kapur yang menonjol terhadap kimia tanah yaitu berupa naiknya kadar Ca dan pH tanah sehingga reaksi tanah mengarah ke netral. Manfaat pemupukan yaitu pupuk dapat berfungsi sebagai nutrisi fitoplankton.
Pupuk tersebut dapat diuraikan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Nutrien hara makro yang terkandung dalam pupuk hayati cair yaitu N, P, K, dan C organik. Persiapan kolam pada budidaya ikan maupun udang perlu dilakukan, salah satunya yaitu pengapuran dan pengupukan, karena proses tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas air terutama pada pH dan penumbuhan plankton. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.